Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan belajar bab batik fikih juz 4. Kita akan melanjutkan tentang bab wudu. Sebelum belajar kita lanjutkan, mari kita bertawasul dulu. Bismillah. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunate wudu. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunate wudu. At-tasmiyatu iku maca bismillah. Wa ghuslul kafaini lan masuh epek-epek loro. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake al-kafain depannya itu al-inaa ing wadah, wal madmadatu lan kekemu berkumur, wal istinsyaku lan nyesep banyu maring irung, wal istinsyaku lan nyesep banyu marang irung, wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot, al-kasati kang ketel, wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah, wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah, wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro, wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro, dhahirihima nyatane jabane udhunaini, dhahirihima nyatane jabane udhunaini, wa batinihima lan jerone udhunaini, wa takhlilu asabi'il yataini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro, warijlaini lan sikil loro, wa tatwilul khurrati lan dawaake mencoronge wajah, wa tayamunu lan dinginake anggota tengen, wa taslisu lan ngaping teloni, wal mualatu lan nuli-nuli, wa du'a'u lan du'a ba'dahu ing dalem sakwise wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngerusak wudu atau membatalkan wudu. Al-awwalu utawi kang awal iku zawalul aqli ilange akal. Ilange akal binaumen kelawan sebab turu, ala hayatin ing atase tingkah, ala hayati ghairi mumakkinin ing atase tingkah liyane wong kang netepake, ala hayati ghairi mumakkinin ing atase tingkahe liyane wong kang netepake, mak'adahu enggon lungguhe wong, minal ardi saking bumi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainani utawi mripat loro, iku rika usahi taline dubur, faida namat ing dalem nalikane turu apa al-ainani mripat loro, intolako mongko ucul apa alwika utali, faman mongko tawi sapa wonge iku nama turu sapa man, falitawaddo mongko wudu sapa man. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilange akal,
bimarodin kelawan sebab loro au jununin utawa edan au ikhmain utawa ayan. Asalisu ta kang kaping 3 iku khuruju syai'in metune suwiji-wiji minas sabilaini saking dalan loro liqaulihi ta'ala krana dawuh Allah taala au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ini potongan ayat ya, ada terusnya. Au jaa utawa nalika teka. Au jaa utawa nalika teka sapa ahadun wong suwiji minkum saking sira kabeh. Minal ghaid saking jamban. Ada terusannya ini. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layak balu orang rimo, layak balu orang rimo sapa Allah salatan ing salat salat ahadikum ing salate salah suci sira idza ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa ahad idza ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa ahad hatta yatawaddo sehingga wudu sapa ahad hatta yatawaddo sehingga wudu sapa ahad. Arabi utawi kang kaping 4 iku lamsul mar'ati gepok wong wadon al ajnabiyati kang liya. Iku lamsul mar'ati gepok wong wadon al ajnabiyati kang liya bilaha ilen kelawan tanpa aling-aling. Liqaulihi ta'ala krana dawuh Allah ta'ala aula mastumun nisa aula mastum ing utawa gepok sira an nisa ing pira-pira wong wadon. Al-khamisu ta kang kaping 5 iku masul fajri gepok farji biba tinil kafi kelawan jerone epek-epek biba tinil kafi kelawan jerone epek-epek. Liqali sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamasal dzakarahu falyatawaddo manutawi sapa wonge iku masang gepok sapa man dzakarahu ing dzakare man falyatawaddo mongko wudu sapa man. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamra'atin masat farja fal yatawaddo ay mamra'atin utawi enti-entine wong wadon ay mamra'atin utawi enti-entine wong wadon masat kang gepok sapa imro'ah masat kan gepok itu menyentuh sapa imro'ah farja ing farjine imro'ah fal yatawaddo mongko becik wudu sapa imro'ah. Kita masuk pada pembahasan hal-hal yang disunahkan dalam wudhu. Kemarin fardunya wudhu sudah, sekarang kita masuk kepada sunah-sunahnya wudhu. Sunah-sunah ini boleh dilakukan, boleh juga tidak membatalkan jika ditinggalkan. Yang pertama tasmiyah baca bismillah. Jadi sebelum berwudhu kita disunahkan baca bismillah. Wa ghuslul kafaini membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan ini. Kedua apa ya? Tangan. Epek-epek ini tangan yang ada jarinya nih disunahkan dibasuh sebelum ghusl kafaini qabla khalima sebelum dimasukkan ke dalam tempat air. Bagi yang berwudu di tempat air sebelum tangan ini dimasukkan ke dalam tempat air, nah ini kedua epek-epek ini yang ada jarinya, tangan yang ada jarinya ini disunahkan untuk dibasuh dulu, dibersihkan dulu. Kemudian wal madmadah berkumur. Nah, setelah berkumur airnya dibuang, jangan dimasukkan lagi ke tempat air. Ini untuk yang wudunya di tempat air, bukan yang di air yang mengalir. Wal istinsyaku menghirup air ke dalam hidung. Jadi istinsyak itu bukan cuma menyentuhkan air ke dalam hidung, tapi air diambil di tangan gini kemudian dihirup. Nah, dihirup ke atas sebentar kemudian dikeluarkan lagi. Jadi itu istinsyak, bukan cuma menyentuhkan air ke hidung. Nah, harus dihirup. Nah, itu istinsyak. Ini sunnah, tapi ada tata caranya. Wa takhlilul lihyatil kasati menyela-nyelani jenggot yang tebal. Nah, kalau punya jenggot yang tebal sebelum wudu itu disunahkan disela-selani. Jadi jari tangan ini dibasahi air kemudian dimasukkan ke dalam jenggot. Nah, daun jenggot sampai dari pangkalnya sampai ke ujungnya disela-selani. Nah, biar sedikit basah. Wa mashu jami' ra'si dan mengusap seluruh kepala. Kalau kemarin fardunya mengusap sebagian kepala, sekarang disunahkan mengusap seluruh kepala.
Kalau fardunya kemarin kan fardunya cuma mengusap sebagian kepala, sekarang kalau seluruh kepala diusap boleh nggak? Boleh, itu sunnah. Wa masul udhunaini, mengusap kedua telinga, ini sunnah. Dohirima wa batinihima. Jadi mengusap telinga ini adalah sunnah, tapi ada caranya, yaitu mengusapnya bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam ya cukup yang terlihat dari luar, nggak sampai dari dalam telinga yang bagian dalam, tidak, penting bagian yang terlihat dari luar. Nah itu namanya bagian dalam. Kemudian bagian belakangnya telinga ini adalah dohirnya, ya, itu kedua-duanya harus diusap agar dapat kesunahannya wudhu. Wa takhlilu aswabil yadaini warjlaini, kemudian menyala-nyala ini jari-jari tangan dan jari-jari kaki ketika mengusap kedua tangan, membasuh kedua tangan, maka ini jari-jarinya diselang-selangi. Kaki, mengusap kaki juga seperti itu, ketika mengusap kedua kaki sama mata kaki, jari-jarinya diselang-selangi. Jaga nih kalau ada sesuatu yang melekat di situ yang menghalangi datangnya air. Kemudian watatul qurrati watayamunu watasrisul watayamunu, mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan, ini sunnah. Jadi sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Wataslisu 3 kali, artinya membasuh misalkan membasuh tangan yang anggota wudhu yang bergandengan, misalkan tangan, nah kaki ini disunahkan dahulukan yang kanan dulu, kemudian yang kiri, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Misal membasuh kaki ya 3 kali, ini sunnah. Wal mualatu, nuli-nuli berturut-turut itu setelah rukun pertama, fardu pertama langsung fardu kedua, tidak melakukan pekerjaan yang lain. Kalau kemarin fardunya tartib, itu nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu harus berurutan. Nah kalau berturut-turut itu adalah misalnya setelah mengusap wajah, itu dia tidak melakukan pekerjaan yang lain, langsung setelah mengusap wajah langsung membasuh kedua tangan. Jadi tidak bicara dulu, tidak melakukan pekerjaan lain, misalkan ngomong-ngomong dulu atau apa. Nah itu berturut-turut. Ad-du'a'u ba'dahu, berdoa sesudah wudhu, ini sunnah. Nah berikutnya nawaqidul wudhu, hal-hal yang merusak wudhu. Yang pertama zaul aqli binamin ala hayatin ghairu makin makatahu. Yang pertama hilangnya akal karena tidur yang tidak menempatkan tidak menekan tempat duduknya ke bumi. Artinya begini, hilang akal karena tidur itu, jadi orang tidur itu dianggap akalnya hilang, jadi dianggap seperti tidak sadar. Kalau untuk wudhu, tidur seperti ghairu mumakinin ala ghairu mumakin madamil ard, ini membatalkan wudhu. Duduknya adalah ketika duduk itu dia tidak menekan tempat duduknya ke bumi. Nah tempat duduk kita apa? Pantat. Tempat duduk kita pantat, bukan kursi atau alas, bukan. Jadi begini, bumi itu adalah tempat duduk kita. Tempat duduk kita seperti kursi, lantai, atau alas duduk lah, alas duduk. Nah tempat duduk itu maq'ad kita itu adalah pantat kita. Jadi kalau pantat duduk kita, pantatnya tidak menekan ke bumi, tidak menekan ke alas duduk kita, maka ini duduknya tidur dengan seperti ini membatalkan wudhu. Beda ketika misalnya sampean habis wudhu kemudian duduk dengan pantatnya ditekan ke alas duduk kita dengan ukuran sekira tidak ada udara yang bisa keluar dari situ. Jadi pantatnya ditekan ke bumi. Nah, ke bumi itu bisa ke tempat duduk kita yang kursi, bisa di dipan, bisa di mana saja. Nah, jadi kalau sampai tidur dengan menekan pantat ke lantai, misalkan sampai sekiranya udara tidak bisa keluar, maka ini tidurnya tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya tidak menekan pantat kita ke tempat duduk sehingga udara bisa keluar, nah ini tidurnya membatalkan wudhu. Nah, itu
dalilnya al-ainani ka usahi fa idza namat ainain talaqa. Faman nama falyatawaddo zawal faman nama falyatawaddo. Jadi tidur seperti apa gitu. Tidak semua tidur bisa membatalkan wudhu ya. Jadi ada cara-caranya. Yang berikutnya yang membatalkan wudhu lagi ada zaul akli bimarodin al jununin al ikhmain. Hilangnya akal. Kalau tadi hilangnya akal yang pertama karena tidur, sekarang hilangnya akal karena sakit, gila atau ayan. Sakit kok bisa hilang akal. Nah seperti ini contohnya, sakit zaman sakit kemudian pingsan. Nah pingsan ini kan karena dia hilang akal tapi karena sakit. Nah ini membatalkan wudhu. Atau junun. Nah junun ya sudah paham ya, sudah maklum paham. Ikhma, ayan itu kejang-kejang sampai kehilangan akal. Nah ini membatalkan wudhu, jadi harus wudhu lagi. Yang ketiga khurujus syai' minas sabilain, keluarnya sesuatu dari jalan dua. Jalan dua itu jalan depan, jalan belakang, kubul dan dubur. Keluarnya sesuatu di sini tidak disebutkan spesifik apa. Jadi keluarnya sesuatu itu keluarnya apapun, keluarnya apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Nah itu kalau keluar dari sabila ini, salah satu sabila ini itu membatalkan wudhu. Bentuknya apapun, yang umum maupun yang tidak umum. Nah jadi kalau dari kubul atau dubur itu keluar sesuatu dalam bentuk apapun, itu membatalkan wudhu apapun bentuknya. Yang keempat, lamsul mar'atil ajnabiyati bila hailin, menyentuh perempuan lain dengan tanpa penghalang. Lain, perempuan lain itu artinya perempuan yang tidak, yang boleh dinikah. Kalau tidak boleh dinikah, mahram itu bukan ajnabi namanya, itu tidak membatalkan wudhu. Nah ini di sini sebutkan menyentuh perempuan lain, bukan berarti kalau perempuan menyentuh laki-laki lain tidak batal, tidak, tetap. Jadi di sini disebutkan menyentuh perempuan lain dan dengan tanpa penghalang membatalkan wudhu. Sama juga ketika seorang perempuan menyentuh laki-laki lain itu juga membatalkan wudhu ajnabi ya, bila hailin dengan tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya tidak apa-apa. Misalkan menyentuh tapi terhalang oleh kain, oleh oleh plastik atau apa, nah gitu, tidak membatalkan wudhu. Yang terakhir, masul farji bi batinil kafi, menyentuh farji dengan batinnya telapak tangan. Batinnya telapak tangan. Jadi menyentuhnya itu tidak sembarang menyentuh, tapi dengan telapak tangan. Nah ukuran bagaimana kita menentukan ini telapak tangannya yang bagaimana? Nah kedua telapak tangan saman itu ketika ditelangkupkan seperti ini, ditangkap seperti ini. Nah yang tidak terlihat inilah yang disebut batinnya kafain, batinnya telapak tangan. Jadi yang ketika dibeginikan tidak terlihat, nah, tidak terlihat bagian dalam. Nah ini adalah batinnya kafain. Nah yang membatalkan wudhu adalah menyentuh farji dengan batnil kafain, bagian dalamnya ini yang ketika ditelangkapkan kedua telapak tangan ini tidak terlihat dari luar. Jadi menyentuhnya dengan batnul kafain, menyentuh farji dengan batnul kafain. Jadi kalau tidak ini farjinya, baik farjinya sendiri maupun punya orang lain ya. Jadi semuanya, baik punya sendiri atau punya seorang lain, ini membatalkan wudhu. Nah kalau menyentuhnya tidak dengan batnul kafain, ya tidak membatalkan wudhu, kecuali itu farjinya ajnabi. Nah itu tadi maksudnya hitungannya menyentuh orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupi sampai di sini. Silahkan disimak dan dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup kelas kita. Saya ingatkan lagi bahwa absennya setelah selesai melihat video ini akan lebih baik ketika absennya sudah selesai memaknai kita. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.